tingkat Oke, kelelahan. berarti Tingkat, mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh. nah bukan, kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Mm-mm. Kalau yang dilapkan lu tanya Mas Beli kan, Mm-mm. Mas Beli itu piye, Cok? Mas Jerry kan, Ya pakai bahasa Jawa, Mas beli. Jerry aja. Jadi Mas J Mm. kan tanya yang di Mm-mm. lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur Mm-mm. hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh Sudah banyak terakhir pasien ya. nggak jujur. Iya, nggak jujur. Ah. Banyak pasien nggak Da- jujur. Dan dalam yang ketiga, konteks dalam konteks apa mas nggak jujurnya tuh? jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, ada pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah, jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma. Iya Ya iya kayak stigma betul. kita ke Mm. HIV lah. Nah, yang Betul. ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah Mm. selain APD ya. Kalau APD orang udah pasti tahu lah. APD pasti Mm. Mm. nggak tahu. Mm. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Beli. Pak Daeng, Mm. ketua ID, ketua PBID itu Baik. kemarin kan Ah, sempat ba- diwawancara ba- oleh salah satu media. bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba Kalau jelaskan. pada waktu itu sih, kalau nggak salah ketua PBID kemarin Dokter Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi Ya. tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya Mm. dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat walaupun akhirnya kedepannya ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, Mm. jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, Iya. tapi kalau kita tuh udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah ada Oh, 3 kemarin 35. 35. Udah 35 ya. 35. Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya. Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Beli ya. Mm. Itu ada 6 atau 7 kalau nggak salah nih disclaimer yang tidak karena COVID secara langsung. Hmm. Dan untuk Ini the semua rest, di Jakarta, mostly. enggak menyebar. Oke. Paling Terus banyak di. ada paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data, kalau Hmm. yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Hmm. Iya paling banyak Jakarta. Terus ada yang Hmm. tertular dari luar negeri, bener nggak? Ada yang impor case, terus ada Ya. yang tertular dari tempat praktek, Hmm. terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Hmm. Jadi kalau Oh, omongan ada dokter yang sakit jantung juga. ada itu 6 Ada orang pokoknya ada. ada. Kok Jadi sampai emang itu dokter udah sakit dijelaskan. jantung? Iya sakit Nah, jantung karena kelelahan, tapi dia hmm. jadinya kena heart attack. Ya stres ya. Stres, benar, kayak stres heart attack. Hmm. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang Hmm. tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari Pasien 35, nggak 6 ya. jujur. Hmm. 6 yang Hmm. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, Jadi 6 ya. kawan COVID 3. kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan. Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, Ya. itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru sih, guru. Beliau kalau Siapa? salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau Oh, nggak bukan salah di rumah pesawat. sakit toh? Bukan di Kalau rumah nggak sakit? salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. Oh 25, 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas Oh, kalau kan dokter. Kalau menurut 35 tuh sama 35 sama apa? Oh kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. itu dah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya Soalnya di kalau tenaga catatan medis tuh di sini masih 25 soalnya. iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter betul. doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini?
ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah, emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya, walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya kalau salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang? Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Gak ada. Kayak nggak pernah ya kak. Itu grup WA tidak ada. Pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas. Aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu laku tuh. Aku 43 Mas, weh. Wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju-keju. Mas, kalau Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Enggak ada kebetulan Mas. Di dunia ini enggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Enggak perlu dijelasin banget soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak itu. Enggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun bos ini. Saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya tugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya
petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi, itu sepakat nggak, Mas? Kalau Mas Tirta sama konspirasi saya? apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat Konspirasi dalam politik, konspirasi politik, ya bisa jadi. konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi Sepak- karena wafatnya banyak banget ya dan pahlawan Nggak- itu. dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Ya, Masnya kalau milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Sama. Saya waktu itu Iya. nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Terus milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu. Itu jadi kita sepakat apa enggak nih? Kalau itu sebuah konspirasi, ada konspirasinya kasus itu. Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang Iya. kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul, ya. Kelelahan ya, tapi kan ya Iya. ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan? Mungkin di bawah, Bisa mungkin di jadi, atas. bisa enggak. Kayak gitu. Nah, ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi-konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya siapa? Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan Kalau konspirasi itu jelas oplas. itu. Konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya. Gitu. Ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti Benar. ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada Itu tuh hampir temen pasti, yang pasti ada, pasti. pasti ya makanya. Jadi Pasti ada. jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu Kalau itu menurut saya aku kurang setuju sih. iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya Berita. sangat hormati lah gitu. Saya pikir nggak independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya dan kriminal. Nah, ini kan pola kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Saya- menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena Oh, kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu. Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. oh ya anjir insto tuh. Jadi kalau Gimana? kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, bener nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di Pesan besar. caption. Pesan Oh, besar. iya. Intinya Benar, kan benar. kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Iya kan? Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut saya Adaptasi kan, bener kan? ya kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat adu